Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan point of view dalam memahami Islam yang terdiri dari anggota kelompok kami, saya sendiri Wahyu Pradita Ardianto, NIM 2020-5-2002. Saya Handiko Sindar, NIM 2020-52001. Saya Ibarudin, NIM 2019-5-2022. Dan ada kelompok saya yang tidak bisa masuk karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, yang bernama Febri Setiawan, NIM 2019-5-2018. Dan saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang point of view dalam memahami Islam. Memahami Islam dari sudut pandang Islam ini perlu dan wajib kita lakukan. Sebabnya, tidak mungkin kita akan memahami Islam tapi menggunakan kacamata barat atau kacamata sekularisme. Itu sama artinya tidak akan menemukan kejelasan. Kalau memahami Islam, wajib dari sudut pandang Islam. Dan ini sumber hukum Islam primer dan sekunder. Sumber hukum primer 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Hadis. Menurut bahasa hadis, artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. 2. Sumber hukum Islam sekunder. 1. Ijtihad. Ijtihad berasal dari kata istihad yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. 2. Sunnah dan bidah. Umat muslim untuk mengetahui apakah bidah itu dan bidah seperti apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Saya akan menjelaskan tentang kaidah dalam ibadah dan kaidah dalam muamalah. Kaidah dalam ibadah oleh para ulama bagaimana dikutip Al-Jubaidah diartikan dengan ketaatan atau melakukan suatu perbuatan yang diridainya, sedangkan Rawas Kalajim dan Hamid Sadin Konibin dalam Mu'jan Lugat Al-Fuqahan mengartikannya dengan melakukan suatu perbuatan yang terkumpul di dalam kesempurnaan kecintaannya, rasa tahu dan merendahkan diri di hadapan Allah, dan definition performance of ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kaidah dalam muamalah. Rawas Kalajim dan Hamid Sadin Kanodi mengartikan muamalah dengan hukum-hukum syarak yang mengatur pergaulan manusia di dunia. Tentu saja muamalah di sini maksudnya bermakna luas, baik berkaitan dengan 1. Mualaf maliyah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. 2. Muamalah gair maliyah seperti pernikahan, jinayah, waris, siasat, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan kaidah umum fikih ibadah dan muamalah. Kaidah umum fikih ibadah, para ulama mengemukakan kaidah umum berkaitan dengan fikih ibadah seperti kaidah. Hukum asal dalam bidang ibadah adalah mengikuti apa yang sudah ditentukan syarak atau kaidah fikih yang berbunyi hukum asal dalam bidang ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Kaidah umum fikih muamalah. Kaidah umum yang berkaitan dengan urusan muamalah
terutama muamalah dalam arti sempit yakni muamalah maliyah. Para ulama juga mengeluarkan sebuah kaidah fikih seperti kaidah hukum asal yang bidang muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Terima kasih dari presentasi dari kelompok 1. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.